Shalom, perkenalkan nama saya Triliundun dari kelas F semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Ini tugas mata kuliah homiletika. Shalom, selamat sore. Mari sejenak kita menarik napas dalam, mensyukuri penyertaan Tuhan yang begitu nyata sehingga dari pagi sampai sore ini kita masih dalam keadaan sehat selamat sehingga boleh ada sebagaimana kita ada. Segala puji syukur karena kasih setianya tidak pernah habis. Selamat sore semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang menuduhkan. Sore ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma 14 ayat 8 yang berbunyi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Dari kitab Roma 14 ayat 8, saya ambil tema yaitu hidup bagi pemilik yang sejati. Ya, shalom untuk teman-teman semua. Saya sangat bersyukur bisa berbagi renungan pada hari ini. Pernahkah kalian membeli sebuah barang yang mahal, misalnya handphone atau sepatu yang bermerek, lalu kalian menjaganya dengan hati-hati? Mengapa? Ya, karena itu milik kalian dan kalian tahu harganya sangat mahal. Di dunia sekarang, terutama media sosial, terus membisikkan hidupku adalah otoritas milikku. Banyak anak muda merasa bebas menentukan karir, gaya hidup, hingga hobi tanpa ingin ada campur tangan siapapun. Namun, Rasul Paulus melalui Roma 14 ayat 8 memberikan sebuah kebenaran fenomenal yang mengagetkan ego kita, yaitu identitas yang sesungguhnya ditentukan oleh siapa pemilik kita. Paulus berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Marilah kita beda 3 poin penting dari identitas sebagai milik Tuhan. Poin pertama yaitu siapa pemilik hidupmu. Seringkali sebagai anak muda kita merasa kitalah bos atau hidup kita adalah hidup kita sendiri. Kita merasa waktu 24 jam itu adalah milik kita sendiri. Tubuh ini milik kita dan uang di dalam dompet itu hasil kerja kita sendiri. Tapi Roma 14 ayat 8 ini menegaskan kita adalah milik Tuhan. Mengapa kita adalah milik Tuhan? Karena Dia yang menciptakan kita ada karena desain yang ajaib. Karena Dia yang menebus kita, status kepemilikan telah berpindah tangan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Setelah kita sadari bahwa kita bukan milik sendiri, maka kita bisa cari cara untuk menggunakan waktu dengan talenta yang berubah total. Kita tidak memikirkan ke depannya kemana dan begini begitu dan sebagainya. Kita tidak akan lagi sembarang merusak hidup dengan narkoba, pergaulan bebas, atau hal-hal yang tidak memuliakan pemiliknya. Jika Anda meminjam sebuah motor orang lain, Anda pasti menyetirnya dengan hati-hati daripada motor kita sendiri. Demikian pula hidup ini.
Ini adalah titipan dari Sang Pemilik Agung. Pasti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita merasa itu punya kita sendiri. Kita tidak memikirkan ke depannya kemana. Poin kedua yaitu hidup yang memiliki tujuan. Paulus berkata di Roma 14 ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan. Ini adalah sebuah perubahan para diagram. Artinya sekolah, pekerjaan, bahkan hubungan asmara memiliki satu kompas, yaitu kemuliaan Tuhan. Jangan kita menghabiskan masa muda hanya untuk mengejar hal-hal yang tidak jelas atau sekedar pengakuan manusia yang sementara. Di masa muda, energi kita sudah berada di puncaknya. Jangan berikan semua itu sia-sia begitu saja. Energimu Tuhan di masa tua nanti, tapi berikanlah energi terbaik itu sekarang untuk melayani pemilik hidup kita. Marilah kita belajar dengan rajin, jujur sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Bekerjalah dengan jujur sebagai bentuk penyembahan, melayani, bukan hanya melayani untuk dipuji, tapi karena itu kita tahu kita sedang melakukan tugas dari majikan kita yang di surga. Berarti poin kedua ini mengajak kita, pasti kita punya tujuan hidup, pasti kita memiliki tujuan hidup. Sekolah pasti punya tujuan, kuliah kita pasti punya tujuan, pekerjaan pasti kita punya tujuan untuk mendapatkan hasil untuk masa depan kita nanti. Poin ketiga yaitu kedamaian di tengah ketidakpastian. Bagian kedua ayat ini berkata, jika kita mati untuk Tuhan. Bagi banyak muda yang sering merasa cemas tentang masa depan, ayat ini adalah jangkar atau pegangan yang kuat. Logikanya sederhana, jika kita mati saja, hal yang paling menakutkan bagi manusia, tetapi berada dalam kendali Tuhan dan dekapan Tuhan. Apalagi hanya sekedar masalah gagal ujian, putus cinta, atau sulit mencari pekerjaan. Identitas kita sebagai milik Tuhan tidak akan pernah berubah. Bahkan setelah napas kita berakhir, Tuhan tidak pernah melantarkan apa yang menjadi miliknya. Ketika Anda menjarahkan kemudi kepada hidup Sang Pemilik yang sah, Anda akan menemukan keamanan yang sejati tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dari ketiga poin ini, saya mengajak kita semua untuk serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita percaya karena Tuhan itu selalu ada untuk kita. Kita dalam keadaan susah, gagal, Tuhan pasti akan selalu ada untuk kita. Menjadi milik Tuhan mungkin terdengar seperti membatasi, padahal itu kebebasan yang sejati. Kita tidak lagi diperbudak oleh tren dunia yang melelahkan atau ekspektasi orang lain. Yang tidak ada habisnya, kita hanya perlu fokus pada satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Menjadi milik Tuhan adalah sebuah hal istimewa sekaligus tanggung jawab besar. Marilah jalani hari-hari ke depan dengan kesadaran penuh, baik saat kita bangun di pagi hari dengan sejuta rencana maupun saat kita menghembuskan napas terakhir nanti.
kita berada dalam genggaman tangan kasih-Nya. Hiduplah dengan penuh keberanian, sebab jika kita hidup maupun mati, kita semua adalah milik Tuhan yang sangat berharga. Kiranya firman Tuhan pada sore ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.